sudah berapa hari ya? Ya kurang lebih seminggu lah. Si Bubu ada di tempat kami. Tuh lihat masih hissing. Jadi si Bubu ini memang ketika di tempat ownernya dia disimpan di lantai atas. Jadi dia bikinkan kandang di lantai atas, hampir sama sekali jarang sekali ditengokin sama manusia, karena manusia hilir mudik juga jarang kalau di rooftop gitu ya. Ya mungkin di rooftop atau di balkon gitu ya, si kandangnya itu. Nah ya paling cuma dikasih makan doang lah ketemu manusianya. Nah apalagi dia sekarang sudah usia 3 tahun, pindah ke tempat baru di tempat kami ini. Nah jadi kan dia lingkungan baru, adaptasi baru, terus orang baru juga. Jadi ya gitu lah, kalau kucing hutan Afrika kemungkinan besarnya kalau memang dari kecil itu memang dia belum jinak atau belum terbiasa dengan lingkungan hidup manusia, atau tidak biasa dipegang sama breedernya, ketika dia jual terus ada buyer yang beli, nyampe ke tempat bayarnya pun pasti biasanya tetap liar ya. Jadi agak sulit untuk dihandle. Nah jadi ini pun saya belum bisa pegang dia, belum bisa elus-elus dia ya, karena nggak bisa kita paksa juga. Jadi senyamannya dia dulu. Memang treatmentnya nggak bisa kita langsung sehari 2 hari main pegang langsung jinak, itu nggak bisa. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa sangat lama, bahkan nggak mungkin bisa juga untuk kita bisa pegang-pegang ya, tergantung memang individu si kucingnya. Nah kalau si Bubu ini termasuk yang memang susah, jadi dia memang takut betul sama manusia ya. Jadi tingkat stresnya tinggi betul kalau dia lihat manusia. Nah ini saya udah masuk di ruangan ini, dia nggak menyerang atau berusaha untuk mengusir saya dengan dia bergerak maju menyerang saya ya. Tapi dia berusaha tidak mau didekati atau berusaha mengusir saya itu dengan hissing di tempat. Nah jadi kalau saya jarak dekat kayak begini tuh, nah ya memang kalau kita mau pelihara kucing serval atau karakal, yaitu yang mesti wajib kita penuhi 2 syarat. 1, beli dari breeder yang punya kompetensi hand feeding ketika bayinya lahir. Jadi pas bayinya lahir, breedernya langsung hand feeding, tiap hari kepegang sama tangan manusia, tiap hari dibantu disusuin sama tangan manusia. Nanti ketika dia udah sampai umur sebulan, 2 bulan dan siap dijual sama breedernya, karakternya dia itu udah terbiasa dengan tangan manusia ya, udah pasti jinak. Nah yang kedua itu wajib beli dari usia 2 bulan, karena usia 2 bulan itu usia yang masih fleksibel, dengan catatan tadi di syarat yang pertama, kalau kita belinya dari breeder yang memang breedernya mau hand feeding ya. Karena kalaupun tanpa di hand feeding breedernya, usia 2 bulan kita beli pasti liar, karena dia tidak terbiasa dengan tangan atau lingkungan manusia ya. Nah jadi sebetulnya kucing hutan Afrika ini tuh, kita sebagai manusia itu bukan pawang atau orang yang bisa ngejinakin kucing, karena terbukti ketika kucingnya memang tidak terbiasa dari kecil oleh tangan manusia, ya kita nggak bisa jinakin tuh ya gitu. Jadi mereka itu bisa dekat sama manusia memang harus dari kecil dibiasakan, dari bayi hidup tinggal dipegang sama manusia ya. Nah kalau udah gede gini susah. Nih saya akan coba duduk di sebelah sini ya, apakah dia berani nyerang saya atau dia tetap bertahan, karena itu satu-satunya cara kita supaya bisa dekat sama kucing servalnya. Kita ngasih satu keyakinan sama si kucing servalnya kalau kita itu yang merawat dia dan kita nggak berbahaya buat dia ya gitu Prenay. Ini udah
udah jalan seminggu loh di sini. Oh, ini tapi masih gini ya. Nah, kita jangan konyol, berusaha pengen cepat supaya dia bisa dekat sama kita. Kita coba pegang-pegang gitu ya, deketin tangan ya, yang ada nanti tangan kita kena cakar ya, jadinya luka-luka. Jadi ngapain juga konyol ya. Nah, jadi perlu waktu, biarin aja, biar dia juga punya rasa percaya diri bahwa kita itu bukan ancaman buat dia. Ini saya akan coba duduk di sini ya. Ya kalau mesti duduk terus saya dikejar atau disamperin terus dicakar, ya udah itu resiko ya. Nih, saya coba duduk. Tuh. Ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu takut sama kita. Nah, kadang kita sebagai manusia juga takut sama dia. Jadi sama-sama takut sebetulnya ya. Nah, yang ideal itu kita nggak boleh takut, harus pede, harus percaya diri ya, harus firm, ada di dekat dia. Ya itu memang butuh keberanian dan butuh nyali lah gitu ya. Nah, sambil nunggu dia juga percaya diri di dekat kita. Nah, kalau sudah begitu, dua-duanya saling percaya diri ya, terutama kepercayaan diri kucingnya. Nah, biasanya kesananya lancar ya. Jadi mereka setidaknya walaupun tidak mau dipegang dengan sering atau dengan pegangan kayak kita pegang ke kucing ras kecil gitu ya, setidaknya dia kalau lewat di depan kita atau kita ada di dekat dia nggak merasa risih atau merasa terancam ya. Nah kalau udah gitu enak tuh, nanti ke depannya ya lama-lama nanti kita mulai belai, kita deket di sampingnya, jaraknya deket banget, itu bisa ya. Nah jadi buat perenai di rumah, kalau kita mendapati kucing hutan Afrika yang umurnya sudah dewasa, kemudian dia pindah ke rumah kita, dan dia memang jarang dihandle sama tangan manusia, ya caranya begini ya, kita nggak boleh langsung main pegang-pegang atau berusaha keras untuk menjinakkan dia, karena kita kan bukan pawang ya, gitu. Jadi ada proses yang harus dilalui ya, nggak instan. Biarkan, ini saya udah hampir 5 menit ya ada di sini duduk. Jadi biarin dia nyaman sama kehadiran kita. Biasanya kalau dia udah nyaman, dia udah berhenti hissing ya. Tapi itu lama banget prosesnya ya, nggak instan. Apa Bubu? Oh. Bubu? Nama kamu Bubu? Jadi si Bubu ini betina usia 3 tahun ya. Nah sebetulnya kalau kucingnya udah di posisi tiduran atau rebahan, terus dia mengepak-ngepakkan atau menggoyang-goyangkan ekornya, dia sudah lebih nyaman biasanya. Nah, tuh mukanya disayu-sayuin, matanya dipetet-petetin gitu ya. Dia udah ngerasa ya lumayan lebih nyaman lah dengan kehadiran saya di sini ya. Nah, apa? Oh, ucap kicep ya. Nah. Ini kupingnya tajam banget pendengarannya tuh. Kupingnya goyang-goyang. Kalau saya ngomong goyang-goyang tuh. Ya Bubu. Aduh. Molor, kamu molor ya. Mau tidur. Nah ini kegiatan kayak gini harus terus diulang-ulang ya. Jadi dalam 1 hari penuh, ya karena saya nggak ada kerjaan lain selain merawat kucing ya. Ya paling ngantar anak sekolah, ngantar istri, paling gitu doang. Hampir full kegiatan saya sehari-hari yang merawat mereka. Nah jadi saya bisa lakukan ini tiap hari, mungkin bisa sampai 3 atau 4 kali ya dalam sehari, untuk berusaha dekat
dengan si bubu ini. Nah, ini harus intens nih. Kalau nggak gini ya mereka si bubu ini nggak bakalan dekat sama kita ya. Kalau cuman kita kasih makan doang, bersihin tempatnya, ya bersihin tempatnya, terus kasih makan, bersihin lagi gitu doang tiap hari, dia akan lama untuk dekat sama kita ya. Gitu friend. Ya jadi dua catatan tadi jangan lupa ya, kalau friend memang mau pelihara kucing hutan Afrika dan kucingnya memang mau bisa dekat dengan manusia, syaratnya yang dua tadi ya. Tanpa dua syarat itu biasanya nyampe rumah kalian pasti kucingnya liar ya. Manja.